Halo guys, balik lagi dengan Mimin di sini. Terima kasih sudah mampir di channel ini, All About Movie. Kali ini Mimin bakal menghibur kalian semua dengan rangkuman drama Korea yang bagus banget buat kalian pecinta drama Korea. Termasuk Mimin ya. Kali ini Mimin mau mengerangkum drama Korea berjudul High School Return of Gangster yang berjumlah 8 episode. Karena drama ini masih ongoing, diharapkan kalian maklum untuk menunggu rangkuman ya dari Mimin. Yuk, daripada kelamaan basa-basinya, kita masuk ke rangkumannya. Ia ini bernama Kim Do-pal. Ia adalah seorang gangster yang bercita-cita untuk masuk universitas. Tetapi karena dulu keluarganya miskin, ia pun tumbuh tidak memiliki latar belakang pendidikan. Ia telah belajar untuk mencapai impiannya tersebut, tetapi tidak mudah. Dikarenakan dia harus mengambil alih kepemimpinan geng Chilsung. Saat ia keluar mencari udara segar, dia melihat ada seorang murid SMA yang melakukan bunuh diri di jembatan penyeberangan. Di saat murid itu terjatuh, Kim Duk ingin menangkapnya. Di saat bersamaan ada truk yang lewat hampir menabrak mereka. Tetapi naasnya saat bangkit dia malah ditabrak mobil. Di rumah sakit, Kim Duk terbangun. Dia mengira dia sudah meninggal, tetapi dia merasakan ada yang aneh terhadap dirinya. Saat dia melihat di kaca, dia terkejut mendapati dirinya di tubuh murid tersebut. Ia mengira dia sedang bermimpi. Dia mendengar ada keributan di luar dan melihat apa yang telah terjadi. Ternyata yang membuat keributan di luar adalah Dong-soo dan Jong-chol. Mereka merupakan anak buah dari Kim Duk. Mereka datang marah dan meminta tanggung jawab atas apa yang terjadi pada bosnya hingga meninggal akibat menyelamatkannya. Kim Duk tidak percaya apa yang ia dengar. Dong-soo menyeret Kim Duk yang berada di tubuh Yi Hyun ke rumah duka. Kim Duk terkejut melihat ada fotonya terbacam di situ. Mereka menyuruhnya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Kim Duk tidak terima jika dia sudah meninggal dan menghancurkan yang ada di depannya. Jong-chol yang tidak terima melihat hal itu ingin menghajarnya karena dianggap menghina mendiang bosnya. Dia menjelaskan jika dirinya adalah Kim Do-pal, tetapi karena dia berada di tubuh Yi Hyun, murid SMA itu, dia dianggap gila. Ya tentu saja mereka tidak percaya. Melihat keributan itu dan masih berduka atas kematian anak buahnya, ketua gangster tersebut menyuruhnya untuk pergi saja. Kim Duk pun dilepaskan. Kim Duk pergi menemui tubuhnya yang berada di kamar jenazah. Dia diberitahu oleh seseorang yang mengurus jenazahnya bahwa besok tubuhnya akan dikremasi dan menjadi abu. Dia memegang dan memeluk tubuhnya, siapa tahu dia bisa kembali, tetapi tidak berhasil. Ia pun menanyakan ke pria tersebut apakah dia tahu cara mengembalikan jiwa yang tertukar. Dia pun dianggap terlalu banyak menonton film. Dia mencari cara lain dengan pergi ke jembatan penyeberangan, tempat awal mula semua kejadian ini, dan menjatuhkan dirinya. Di rumah sakit dia terbangun dan mendapati dirinya masih di tubuh murid SMA tersebut. Ia diberitahu oleh perawat dan dokter di situ bahwa pemakamannya sudah selesai dan ia sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Ia pun pergi ke rumah duka dan meratapi dirinya yang sudah menjadi abu. Sesampainya di rumah sakit, dia merasa sedih dengan keadaan Yi Hyun yang sampai saat ini belum ada keluarganya yang menjenguk. Tak lama berselang ada seorang wanita yang mengunjunginya. Dia mengira itu adalah ibunya, ternyata wanita itu adalah sekretaris ayahnya. Wanita ini kesal kepada Yi Hyun karena selalu membereskan masalah yang dia buat dan ibunya. Sepeninggalan wanita ini, Kim Duk memeriksa barang-barang Yi Hyun dan ternyata dia tahu alasan Yi Hyun melakukan bunuh diri karena ia sering dirundung di sekolah. Pelaku perundungan itu bernama Jaemin. Tak hanya dirundung, dia juga dijauhi teman-temannya dikarenakan rumor yang menyebar bahwa ia seorang penguntit. Kim Duk kerap membaca buku harian Yi Hyun. Kim Duk memutuskan untuk menjalani hidupnya di tubuh Yi Hyun dan bersekolah dan menghadapi perundung di sekolahnya. Setelah boleh pulang dari rumah sakit, ia pulang ke rumah Yi Hyun dan disambut oleh pembantu di rumah itu. Melihat ibu Yi Hyun yang tertidur di sofa, rupanya ibunya sering mabuk-mabukan dan tidak bisa lepas dari alkohol untuk bisa menghadapi masalahnya. Kim Duk juga mengetahui jika Yi Hyun merupakan anak orang kaya 3 teratas di negaranya. Setelah menghabiskan makanannya, dia mencoba untuk merapikan rambutnya di salon serta membeli pakaian seragam sekolah baru dan membeli buku. Saat di toko buku, dia tidak sengaja bertabrakan dengan teman sekelasnya bernama Se-kyung, tetapi karena jiwanya bukan Yi Hyun, ia pun tidak mengenalinya. Dia meminta bantuan untuk mencarikan buku latihan yang bagus untuk belajar. Se-kyung merasa dia adalah temannya, tetapi karena dia tidak mengenalinya serta penampilan dan kepribadiannya yang berubah, membuat Se-kyung ragu apakah dia benar-benar teman sekelasnya. Setelah itu, dia pun pergi sekedar mampir untuk melihat keadaan anak buahnya. Tubuh Yi Hyun kini sudah membaik. Dia juga sudah bisa melepas kip yang ada di kakinya, serta dia melakukan olahraga untuk perlahan-lahan mengembalikan kekuatannya. Kini Yi Hyun sudah bisa bersekolah kembali. Ia sangat deg-degan saat memulai bersekolah. Dia menyapa gurunya dengan sangat hormat dan sopan. Karena itu, ia dibebaskan dari hukuman karena tidak membawa name tag di seragamnya. Saat sampainya di kelas, teman-teman sekelasnya tidak mengenalinya dan mengira dia anak baru di kelasnya. Ibu gurunya pun
masuk. Sekim melihat Yihyun, dia merasa heran karena pria yang ditemuinya itu Yihyun atau tidak, hingga namanya dipanggil guru saat pengabsen siswa. Teman-teman sekelasnya pun kaget dengan perubahan penampilan Yihyun yang tampan. Begitu pula Jaemin si pembulinya. Saat bel berbunyi, Jaemin mendatangi meja Yihyun, menanyakan mengapa dia tidak membalas pesannya selama dia tidak masuk. Dikira takut, Yihyun menatap mata Jaemin. Gak tahu aja dia berhadapan sama siapa. 난 네가 너무 보고 싶었다. 재민아. Kim Duk sangat senang sekali bisa bertemu dengan Jaemin dan ingin memberi pelajaran kepadanya. Melihat itu, Jaemin mencoba menghajar Hyun, tetapi seketika itu Hyun dengan mudah menghajar mereka. Tetapi karena belum terbiasa dengan tubuhnya sekarang yang lambat dan masih lemah, dia pun tumbang dikalahkan Jaemin dengan kawan-kawannya. 더럽게 느리네. 진짜 마음에 안 든다. Episode 1 pun selesai. Terima kasih banyak telah menonton di channel ini. Dan untuk episode berikutnya akan Mimin segerakan ya guys. Jangan lupa klik subscribe-nya, like video-video dari kita, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Semoga channel ini bisa menghibur kalian. Bye-bye.